Ya, tamu kita berikutnya adalah Iman Surahman. Saya bertemu Anda pertama kali di Entikong, sebuah kota kecil di perbatasan Indonesia dan Malaysia ya. Betul. Boleh tahu kenapa Anda ada di sana waktu itu ya? Kita sambangi anak-anak di perbatasan, Bang. Jadi barengan sama teman-teman pendongeng yang lain. Kita mendongeng untuk anak-anak di sana, menghibur. Ya, apa ya? Berbagi kasih lah, berbagi suka, berbagi ceria, Bang. Halo anak Indonesia semuanya, adik-adik sekalian. Teman-teman pendongeng di Indonesia sudah cukup banyak. Kalian tidak perlu khawatir. Ingat, dongeng itu adalah budaya seni tutur pertama di bumi kita sebelum ada budaya-budaya yang lain. Oke, Otan? Nah, apa sih menariknya profesi sebagai pendongeng? Menarik sekali. Pertama, saya mantan anak-anak. Dan saya ingat betul guru yang pernah menceritakan tentang kisah Maling Kundang, cerita tentang kapal Nabi Nuh, itu sampai sekarang saya ingat. Wajahnya, ekspresinya, bahkan kalau guru itu menceritakan 2 kali saya ingat. Dari Papua, anak-anak di Tolikara mendapatkan hiburan dongeng ceria. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan rasa trauma pasca insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada yang serius menyimak, ada pula yang tertawa lepas. Tak mengenal batas dan tak bersekat di antara yang hadir di Musala, Distrik Karubuga, Kabupaten Tolikara, Papua, Kamis siang. Semua terhibur dan merasa senang. Suasana ceria ini berkat kedatangan seorang pendongeng yang beraksi dengan menceritakan berbagai kisah menarik. Ceritanya bagus. Ceritanya lucu-lucu. Bonekanya biasa salah-salah tapi lucu. Asik nonton sih, enak kalau nontonnya. Dari sulapnya, dari ceritanya, dari ininya semuanya. Merupakan salah satu cara untuk mengobati trauma pasca insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Pendongeng juga menyelipkan berbagai pesan damai dalam setiap kisah yang dibawakan. Kita lihat anak sudah luar biasa senyumnya, anak sudah bersatu kumpul antara anak-anak yang beda agama, beda warna kulit. Di sini sudah sama-sama di tempat ini. Dan hari ini anak Tolikara sudah bisa menunjukkan sama anak Indonesia di luar sana bahwa kebersamaan itu luar biasa. Sebelumnya kehidupan masyarakat Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua terusik akibat kerusuhan. Berbagai upaya perdamaian pun dilakukan. Dan proses hukum bagi para pelaku kerusuhan masih terus berjalan. Kini dalam semangat persaudaraan, Tolikara telah pulih kembali. Semua warga hidup berdampingan dengan rukun dan damai tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Agnes Amelia, Oktabari melaporkan untuk Pengalaman menjadi relawan di daerah bencana mengetuk hati pasangan Iman Surahman dan Eri Setiawati untuk membuka pintu rumah mereka bagi anak-anak yatim serta menyekolahkan mereka layaknya anak sendiri. Simak kisah keluarga Iman Surahman dalam Sosok minggu ini. Dunia anak-anak tak pernah lepas dari kehidupan pria kelahiran Kuningan 27 September 1976 ini. Pengalaman Iman Surahman menjadi relawan di daerah bencana pada salah satu lembaga sosial membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan anak. Dibantu 3 pendongeng, dongeng ceria berbagi keceriaan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dongeng yang bertujuan mendidik sambil menghibur anak-anak ternyata juga mengetuk pintu hatinya. Di rumahnya yang sederhana, Iman mempersilahkan belasan anak yatim menjadi bagian dari keluarganya. Kebanyakan mereka berasal dari daerah terpencil yang dikunjungi Iman saat mendongeng seperti Pulau Tunda, Tuntung Jawa, bahkan Timor. Sudah 15 anak yang disekolahkannya sejak tahun 2006. Bayangkan, kalau saat itu keong tidak punya rumah, pasti keong dan kodok akan sama-sama dibawa oleh burung. Kalau ikrarnya kami dengan keluarga, setiap kali keluarganya antar, kita ikrar kita sampai SMA. Tapi pada prakteknya sudah ada 4 anak kita yang sampai kuliah. Dan 1 sudah wisuda. Karena rezeki mereka ya ada terus gitu, ada terus. Kita juga nggak tega kan, lulus SMA, kita kembalikan ke kampungnya, belum bisa jadi apa-apa. Orang di kota besar saja kadang yang alumni perguruan tinggi juga masih bingung. Di sini diajarin ngaji, terus diajarin sholat tahajud, ngapalin
hadis, belajar bahasa Inggris. Terus di sini kan banyak teman-teman, jadi bisa diajarin berbagi gitu. Senang sih bisa banyak teman, banyak keluarga. Kalau nggak sekolah sama Kak Iman, mungkin saya nggak sekolah, ada di rumah. Kita menyebutnya rumah ceria, cerdas, riang, agamis. Bukan pesantren, karena saya bukan ustadz, bukan kiai juga. Bukan padepokan, karena ini bukan perguruan silat. Ini menjadi rumah ceria, di mana ada rumah putri yang terpisah, rumah putra yang terpisah, ada rumah ibadah, masjid, ya, ada joglo, tempat-tempat yang memang akan menjadi tempat dia berekspresi, menanti waktu, menyusun puzzle-puzzle cita-cita mereka di masa yang akan datang. Itulah. Targetnya tidak muluk-muluk. Ketika anak-anak yang berlabel yatim, berlabel duafa, tapi mereka memiliki jiwa yang kuat, jiwa orang kaya yang peduli, jiwa yang kaya, jiwa yang bukan penerima, tapi dia pemberi. Mendongeng memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh visual pertunjukan lain. Karena mendongeng lebih mengasah imajinasi. Dan imajinasi anak itu dahsyat, luar biasa. Imajinasi adalah sumber cita-cita. Sekarang pegang kepala, pipi, perut, kepala, perut. Dan salah satu sumber imajinasi adalah mendongeng. Dengar suara aku. Siapa kamu? Aku adalah... Setiap orang tua harus memiliki kemampuan dasar mendongeng dengan cara apa? Yang pertama, dia cinta pada anak. Dia sayang dulu pada anak. Itu paling pertama. Mulutnya dibuka, mesti buka. Coba. Dongeng itu ada dua. Satu dongeng hobi, dua dongeng profesi. Sebetulnya dongeng hobi ini harus ditumbuhkan kepada orang tua siapapun. Begitu ada anak lebih kecil dibanding kita, maka kita mulai mendongeng. Itu harus kita tumbuhkan. Dan saat ini memang relatif sudah mulai berkurang karena peran teknologi yang luar biasa. Ada yang jawab, kamu ya. Ya, tantangan paling berat orang dewasa adalah teknologi di sekitarnya untuk anak-anak. Kita lahir dari batu apa dari pohon? Ibu. Pintar. Kita lahir dari perahu apa dari batu? Ibu. Pintar. Kita lahir dari bulan apa matahari? Ibu. Manfaat dongeng, banyak orang yang meneliti manfaat dongeng. Menguatkan emosional, melatih karakter, membentuk karakter, melatih berbahasa dengan baik. Salah satu karakter anak adalah meniru, ya, mengikuti, ya apa ya? Dia tuh lebih imitator apa yang dia lihat. Jadi pengaruh media sangat berpengaruh dan luar biasa sekali. Efek negatifnya bagi saya sebagai seorang pendongeng itu lebih banyak dibanding efek positifnya. Karena yang dilawan oleh anak, terutama juga orang tua, adalah nilai industri yang nggak bisa dibentengi oleh siapapun. Apalagi anak nggak pernah kenal industri, yang dia kenal apa yang dia lihat.